Di diskusi sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang data. Jika data kita ibaratkan seperti peluru, maka pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan senjatanya, yaitu model-model dan algoritma yang ada di data science. Mari kita simak bersama. Baik, mari kita mulai diskusi kita di kesempatan kali ini untuk mengenal model-model dan algoritma yang ada di data science. Perlu saya ingatkan bahwa diskusi ini di topik ini hanya overview atau kadang disebutnya sebagai bird's view, tapi kita tidak membahas secara detail setiap model dan algoritma yang ada karena memang juga terlalu banyak. Nah, tujuan dari lesson ini, tujuan dari diskusi ini adalah hanya sekedar untuk mengetahui kira-kira ada model atau algoritma apa yang bisa digunakan untuk jenis data tertentu. Jangan lupa video ini adalah pelengkap dari yang ada di website Taudata. Jadi untuk mendapatkan informasi yang sepenuhnya diharapkan untuk bisa mengakses keduanya. Kami juga tunggu diskusinya di forum yang telah disediakan oleh Taudata. Baik. Nah, kita review sedikit seperti biasa selalu di diskusi kita awali dengan review. Di diskusi sebelumnya kita sudah membahas tipe-tipe data yang sebenarnya intinya adalah bagaikan bahan bakar yang cocok hanya untuk kendaraan tertentu, maka data dengan tipe atau format tertentu pun nanti di data science itu hanya akan cocok untuk model-model dan algoritma yang tertentu juga. Dan kemarin kita sudah sama-sama bahas juga sebuah pertanyaan yang sering muncul, yaitu data apa yang harus digunakan dan model data science apa yang sesuai dengan data tersebut. Kalau diskusi sebelumnya fokus ke bagian pertama dari pertanyaan ini, nah maka pada kesempatan ini kita fokus pada yang kedua, yaitu model-model dan algoritma yang ada di data science. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang model dan algoritma di data science, kita perlu memahami suatu konsep keterhubungan antar variabel terlebih dahulu. Bagi sebagian pemirsa mungkin ini sudah tidak asing lagi, tetapi karena model ini untuk pemula, maka kita akan review mulai dari dasar. Di dalam keterhubungan antar variabel, kita mengenal ada yang namanya variabel dependent, depend on gitu ya. Jadi bergantung, dia bergantung kepada sesuatu. Nah, ini juga istilahnya macam-macam ya. Di machine learning dan deep learning biasanya nyebutnya target variable. Lalu ada istilah-istilah lain yang juga diberikan di website Taudata, tapi itu perbedaan istilah saja yang kurang lebih maknanya sama. Nah, variabel ini adalah variabel independen. Kalau di statistik seringnya, tapi nggak harus seringnya, itu kalau dependent itu Y, kalau independen itu X. X itu artinya adalah independen. Independen itu kan artinya tidak bergantung atau variabel yang bebas. Artinya si Y dipengaruhi oleh X, sedangkan X tidak bergantung pada Y gitu. Ada lagi kata lainnya di literatur independen itu ada indikator atau kovariat dan istilah-istilah lain. Intinya adalah variabel yang tidak bergantung. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya variabel Y bisa jadi, contohnya adalah misalnya tekanan darah. Tekanan darah, lalu X-nya misalnya adalah umur. Gitu. Jadi tentu saja tekanan darah bisa misalnya dipengaruhi oleh umur seseorang misalnya. Atau misalnya mungkin kadar gula dalam darah atau faktor lainnya. Tapi ada yang satu bergantung pada yang lain seperti itu. Atau misalnya Y bisa jadi misalnya bukan tekanan darah, Y-nya misalnya variabel dependent atau targetnya misalnya pendapatan atau gaji. Nah, X-nya bisa berupa misalnya lama kerja. Lama kerja atau posisi jabatan. Misalnya ada variabel independen lain misalnya jabatan. Tentu saja jabatan seseorang akan mempengaruhi besarnya penghasilan yang didapatkan. Seperti itu.
Nah, ini adalah konsep pertama keterhubungan antar variabel, yaitu hubungan dependensi. Jadi jangan lupa istilahnya bisa berubah ya kalau di statistik atau di machine learning, tapi kurang lebih maknanya sama. Baik, yang berikutnya lagi ada lagi konsep apa itu? Ada variabel lain atau disebutnya confounding variable. Jadi ini ada variabel apa itu independennya, ada variabel dependennya, terus tiba-tiba ada faktor ketiga yang juga ikut mempengaruhi. Misalnya tadi tekanan darah gitu ya, Y-nya ini tekanan darah gitu ya. Terus di sininya adalah tadi adalah misalnya usia, maka ada faktor lain confounding variable, misalnya pola makan atau misalnya olahraga atau tidak misalnya seperti itu. Nah, maka ini variabel-variabel lain yang juga sebenarnya mempengaruhi ini tapi tidak ada di data gitu ya. Ini disebutnya adalah faktor confounding variable. Nah, kalau di eksperimen desain ada lagi variabel namanya variabel kontrol. Jadi misalnya ada penelitian tentang obat, ini obat corona misalnya. Obat, ini saya gambarnya kurang baik. Obat corona. Nah, obat corona ini lalu dicobakan ke pasien gitu ya, ke pasien. Tapi kalau misalnya kita cobakan semua dikasih obat yang sedang diujikan ini, maka bisa jadi nanti ada efek sugesti gitu ya. Wah, setelah minum obat ini jadi nafsu makan misalnya gitu, jadi bertambah lebih seger gitu. Nah, supaya efeknya bisa diukur dengan baik, biasanya kemudian, nah clinical trial-nya itu dibagi dua. Yang satu adalah kontrol gitu ya. Nah, di mana di kontrol ini dia sebenarnya nggak dikasih tahu apakah dia di dua grup ini dia nggak dikasih tahu si ininya orangnya tidak dikasih tahu apakah dia mendapatkan calon obat ini atau placebo. Placebo itu cuma sekedar tepung gitu ya, bukan obat yang sesungguhnya. Nah, kalau ternyata misalnya yang ini menunjukkan memang berpengaruh, maka ya obatnya berarti terbukti memang signifikan dapat misalnya menyembuhkan corona. Nah, itu disebutnya adalah kontrol variabel. Jadi sesuatu yang digunakan untuk apa itu membandingkan gitu ya, menghilangkan efek-efek yang lain. Contohnya biasanya dipakainya di eksperimen desain, rancangan percobaan. Nah, seperti itu, ini adalah konsep dasar awal yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita melangkah lebih jauh. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan satu variabel itu adalah variabel dependen dan yang lainnya independen gitu. Karena kalau di dunia akademis, di kampus nih enak di buku-buku. Karena dikasih tahu biasanya. Nah, inilah bedanya antara data science praktisi dengan data science akademisi. Nah, kalau akademisi itu sebenarnya mudah, enak karena dikasih tahu tuh mana dependen, mana independen. Tapi di dunia nyata kita sendiri, data scientist atau data analis biasanya juga bertugas untuk kemudian menduga suatu variabel itu bergantung variabel yang lain. Dari mana kita tahunya gitu? Nah, biasanya dari yang kita sebut sebagai business understanding atau nama lebih umumnya berarti adalah domain knowledge. Jadi domain knowledge. Jadi berdasarkan pengetahuan kita di bidang apapun kita bekerja, kalian data scientist misalnya di perusahaan apa gitu ya, di perusahaan misalnya obat, makanan, atau teknologi, atau supply chain, maka nanti sesuai dengan pengetahuan di tempat-tempat tersebut, kita kemudian menduga mana yang variabel dependen, mana variabel yang independen. Karena biasanya seorang data scientist diberi tugasnya sebuah data yang variabelnya banyak. Nah, terus kita menggali informasi sebanyak-banyaknya, insight sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pemahaman dari data dan biasanya kita kelompokkan yang variabel mana bergantung dari variabel apa saja. Biasanya kita punya beberapa dugaan atau beberapa hipotesis yang nanti kita uji dengan model-model di data science seperti itu. Nah, jika itu sudah ditentukan, maka jika di data kita nih, misalnya kita di tempat kerja dikasih tabel data gitu, lalu kita bisa menemukan satu atau lebih dari data itu ada dependennya
dan yang lainnya misalnya independen ya. Jadi ada yang satu bergantung pada yang lain, maka metode yang bisa kita pilih adalah metode dependence method. Nah, ini dependence method. Nah, kalau di machine learning ini biasanya nyebutnya adalah supervised learning. Supervised learning. Kalau seandainya di data, menurut domain knowledge kita, nah makanya business understanding dan domain knowledge menjadi suatu hal yang penting di data science. Minimal kalau si data scientist-nya tidak memahami domain knowledge dengan baik, business understanding dengan baik, dia harus memiliki rekan di timnya, di tim data science-nya yang menguasai dengan baik domain knowledge-nya. Biasanya ini adalah pegawai yang lebih senior. Jadi seandainya nih, saya pernah biasanya data mendapatkan klien yang pegawai seniornya itu ketakutan karena dia akan terganti posisinya di situ karena tidak mengikuti perkembangan metode dan teknologi yang terkini, merasa tersisihkan. Padahal tidak. Minimal peran para pegawai yang senior itu tetap sangat vital sekali, terutama di business understanding dan domain knowledge-nya, karena mereka yang biasanya memiliki insight yang penuh dari pengalaman mereka bekerja bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Jika menurut business understanding-nya atau domain knowledge-nya, kita tidak menemukan bahwa satu variabel akan bergantung pada variabel yang lain. Lalu tujuan dari data scientist atau data analisnya adalah mencoba mencari pola di sini, mencari pola tersembunyi dari data tanpa ada ketergantungan antar variabel gitu. Nah, kalau seperti itu, maka kelompok metodenya biasanya disebut, kalau orang statistik nyebutnya interdependence method, tapi orang machine learning lebih senang biasanya menyebutnya sebagai unsupervised learning. Jadi itu serupa tapi tak sama sih, cuma kita nggak usah bahas lebih jauh lah. Tapi ini ekivalen lah, kita bisa bilang ekivalen. Jadi serupa tapi tak sama. Jadi biasanya digunakan ketika kita tidak menemukan ketergantungan antar variabel seperti itu. Nah, kita akan bahas sedikit di sini. Saya akan geser. Oke. Nah, tahu data membuat sebuah peta ya. Peta ini akan menjadi cheat sheet sebenarnya, cheat sheet bagi seorang data scientist agar kalau dia ketemu suatu permasalahan, maka paling tidak mengerti kemudian metode atau algoritma apa yang bisa digunakan seperti itu. Nah, pertama-tama ketika kita mendapatkan sebuah data, maka pertama-tama kita lihat dulu ada ketergantungan nggak? Atau misalnya pada permasalahan kita ada yang ketergantungan nggak? Kalau tidak, maka ke atas nih, ke sini. Ke interdependent methods. Lalu kita lihat jumlah variabelnya. Ada berapa jumlah variabel yang akan kita olah? Kalau dia ada satu, maka dia masuk ke univariat. Karena variabelnya datanya cuma satu variabelnya, maka kita lihat apakah dia kategorik atau numerik. Nah, sampai sini akhirnya jelaskan kenapa pada diskusi kita sebelumnya memahami tentang variety di big data, di data science, format dan tipe data menjadi sangat penting. Karena tipe dan format data itulah nanti yang akan menentukan kita akan menggunakan model apa, algoritma apa di data science. Contohnya misalnya kalau dia berupa kategorik, maka kita bisa menghitung count, pie chart, lalu ada count chart atau bar chart. Terus kita juga bisa rubah dari kategorik menjadi numerik dengan cara encoding yang kemarin contohnya misalnya mudahnya pria 1, wanita 0 kayak gitu. Lalu dari numerik ke kategorik juga bisa disebutnya binning gitu ya. Jadi misalnya kita mengelompokkan umur gitu, kan umur kan numerik gitu ya. Tapi kita kelompokkan misalnya 0 sampai 10 anak-anak, 10 sampai 19 misalnya remaja dan seterusnya misalnya kayak gitu. Jadi numerik berubah jadi kategorik dan seterusnya. Lalu karena variabelnya cuma ada satu, kita bisa hitung minimum, maksimum, median, dan lain sebagainya ya. Ini sudah kita bahas kemarin ketika kita membahas tentang klasifikasi data Stephen seperti itu. Jika datanya ada dua variabel atau disebutnya bivariat, maka kita lihat dua-duanya apakah dua-duanya kategorik. Kalau dua-duanya kategorik, ini yang bisa kita lakukan.
Kalau misalnya yang satu kategorik, yang satu numerik, ini yang bisa kita lakukan. Kalau dua-duanya numerik, ini yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi ini akhirnya membantu data scientist pemula untuk kemudian menentukan kalau saya punya variabel seperti ini, tipe datanya, formatnya, apa yang kemudian kita bisa lakukan. Gimana kalau variabelnya lebih dari dua? Gitu. Nah, kalau lebih dari dua, biasanya minimal ada dua hal yang dilakukan. Biasanya yang pertama adalah dimensional reduction. Jadi misalnya dikasih nih data apa itu oleh perusahaan, biasanya kemudian variabelnya banyak. Nah, tugasnya itu bisa macam-macam. Kadang-kadang ada misalnya tugas dari atasan adalah, pertanyaannya adalah, ini variabel apa yang mempengaruhi misalnya rating dari produk kita atau kepuasan kita. Maka ada yang namanya feature selection. Nanti ada lagi yang namanya feature extraction dan lain sebagainya. Di antaranya yang paling terkenal untuk dimensional reduction adalah PCA. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita nggak bahas detailnya ya. Kita bahas nanti lebih mendalam di lesson-lesson selanjutnya karena ini masih modul yang dasar. Untuk yang data tidak terstruktur ada yang namanya topic modeling, contohnya pakai LDA dan lain sebagainya. Oke, nah kalau datanya lebih dari satu, selain dimensional reduction, feature selection gitu, pemilihan variabel penting, bisa juga kita melakukan analisa clustering analisis atau pengelompokan. Nah, pengelompokan ini caranya ada banyak. Ada berdasarkan misalnya jarak, ada yang berdasarkan kepadatan data, dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak teknik clustering atau pengelompokan yang bisa digunakan. Bahkan di data science, sebenarnya lebih banyak algoritma clustering ketimbang algoritma misalnya yang lain. Misalnya nanti ada klasifikasi gitu. Algoritma clustering adalah salah satu ilmu tertua di statistik dan data science. Jadi yang pertama kali orang ciptakan model atau algoritma itu clustering. Nah, clustering secara teori nanti ini mudah. Jadi secara teori ini mudah, tapi biasanya aplikasinya, cara menggunakannya itu lebih tricky ketimbang klasifikasi. Kita akan bahas di modul-modul selanjutnya. Nah, apabila ternyata ada satu variabel bergantung dari variabel yang lain, gitu ya, maka kita makanya tadi dependence method atau supervised learning. Nah, kita lihat si variabel dependent-nya ada satu atau lebih dari satu. Jadi si Y-nya tadi ya, variabel targetnya. Biasanya kebanyakan satu. Tapi di data science ada loh algoritma atau model yang bisa digunakan ketika variabel targetnya lebih dari satu. Nah, kita lihat yang satu dulu ya. Kalau dia ada satu, maka kita lihat si Y-nya tadi, si variabel target atau dependent-nya tadi, apakah dia kategorik atau dia numerik. Kalau sampai saat ini bingung apa itu kategorik dan numerik, mohon lihat di video sebelumnya ketika di klasifikasi variabel Stephen ya. Kalau dia kategorik, maka permasalahannya disebut permasalahan klasifikasi, yaitu prediction untuk ketika variabel dependent-nya kategorik. Saya ulangi lagi, prediksi, tapi untuk yang variabelnya kategorik itu disebutnya model klasifikasi. Nah, nanti metodenya ada banyak. Di machine learning kita punya decision tree, ada naive bias, nanti ada random forest, ada k-nearest neighbor, ada deep learning di sana, ada support vector machine, artificial neural network, dan sebagainya. Nah, untuk supervised learning, yang variabel targetnya itu numerik berarti berupa angka ya. Nah, maka kita nyebutnya prediction juga, tapi regresi. Nah, regresi mungkin di SMA belajar regresi sederhana, atau kalau kuliah semester 1 juga akan belajar biasanya. Tapi model regresi yang biasanya dibahas adalah regresi based on covariance ya. Jadi nanti akan dipelajari misalnya mean square regression, ordinary least square, tapi nanti sebenarnya di data science ada banyak model-model regresi yang lain. Jadi kita mulai dari sekarang lebih spesifik nih regresi apa yang akan digunakan. Ada regression tree, nanti ada k-nearest neighbor untuk regresi, bahkan nanti ada neural network dan support vector machine untuk regresi. Nah, seandainya variabel
dependent atau targetnya adalah numerik dan dia lebih besar dari satu, lebih dari satu, maka kemudian kita lihat apakah dia hanya kategorik saja. Kalau kategorik saja nanti ada metodenya namanya conjoint analysis. Kalau dia numerik lebih dari satu, ada multivariate ANOVA. Misalnya kalau dia campuran kategorik ada numerik, ada namanya canonical correlation analysis dan seterusnya. Lalu kalau di data ada misalnya waktu, bergantung pada waktu, maka nanti ada namanya di data science model-model time series atau time series analysis. Nanti kalau variabelnya ada satu, namanya ARIMA atau regressive moving average. Lalu ada namanya VAR. Nah, VAR ini hati-hati ya di ilmu data ada dua kepanjangannya. Ada vektor autoregresif yang untuk time series, nanti ada namanya value at risk. Nah, ini harus hati-hati. Jadi termasuk juga di sini ada kepanjangan dari LDA. Kalau di machine learning ini latent direct allocation. Nanti kalau di statistik ada linear discriminant analysis. Ada beberapa istilah nama metode yang sama seperti itu. Nah, kita juga udah bahas di diskusi selanjutnya sebelumnya. Kalau misalnya datanya kita bergantung pada lokasi, gitu ya, apa ingin kita amati, maka kita makainya namanya spatial model. Nanti ada berbagai macam model spasial di data science atau statistik. Nah, ini semua ini adalah kurang lebih model-model yang ada di statistik dan atau machine learning. Jadi inilah keluarga metode dengan klasifikasi lalu kapan makainya kayak gitu ya. Nah, kemudian, nah ini kan ibaratnya sampai dengan sekitar tahun 1900-an lah, 1900 akhir. Nah, mulai tahun 2000-an itu mulai banyak data dalam bentuk data tidak terstruktur. Nah, makanya kemarin di DSBD 01 kita bahas William Cleveland kemudian mengungkapkan bahwa statistik harus kita extend nih karena ada format data yang baru yang kemudian tidak masuk dalam bahasan format statistik yang lama, maka terlahirlah data science gitu ya. Nah, format data yang baru tersebut ada yang berupa teks, kita udah bahas kemarin ya, ada yang suara, ada gambar, video dan lain sebagainya, ada yang berupa data graf, ada yang data DNA gitu ya dan lain sebagainya. Kalau dari graf, nanti ada beberapa metode nyari misalnya user terpenting di media sosial, misalnya itu namanya centrality analysis. Lalu misalnya mengelompok jadi berapa user-usernya gitu. Ada pengelompokan nggak? Nanti ada kontroversi atau tidak? Nanti belajar di kontroversi analisis, ada community detection, dan lain sebagainya. Lalu kalau datanya, kemarin juga kita sudah bahas ya di diskusi sebelumnya, kalau datanya berbentuk tidak terstruktur seperti ini, secara umum sebenarnya konsepnya sama, baik graf maupun ini dibawa dulu ke dalam bentuk terstrukturnya, lalu dirubah dalam bentuk matriks gitu kan ya, kemarin kita diskusikan. Nah, cara merepresentasikannya beda-beda. Nah, ini disebutnya feature engineering. Jadi mesin learning yang menangani perubahan, yang melakukan proses perubahan data tidak terstruktur menjadi data terstrukturnya, ini proses ini biasa disebut feature engineering, dan ini menjadi ciri khas dari machine learning. Ketika data tidak terstrukturnya sudah berubah menjadi matriks gitu ya, matriks atau tabel gitu ya, atau array, maka kemudian ya sudah kita bisa pakai semua metode yang ada di sebelah kanan ini. Jadi setelah jadi matriks, nah ini kemudian dikembalikan ke metode yang di sini. Jadi misalnya menggunakan neural network, super vector machine, dan lain sebagainya. Nah, cuma yang di sini itu bedanya hanyalah kemudian adalah bagaimana merubah dari ini menjadi data terstrukturnya. Itu tekniknya macam-macam. Ada berbagai macam teknik. Sebagai contoh nanti di data tag ada yang namanya TF-IDF, yang sekarang lagi state of the art-nya sebenarnya adalah BM25, dan seterusnya. Lalu di image juga ada berbagai macam ya, ada slick, ada super slick, bow, dan lain sebagainya. Begitu pula juga di suara. Ada berbagai teknik untuk melakukan feature engineering. Tapi begitu berubah menjadi data terstrukturnya dalam bentuk tabel atau array, maka model machine learning-nya sama.
Jadi model machine learning-nya adalah yang ada di sini, yang sudah dipelajari puluhan tahun sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah pendekatan pertama, yaitu melakukan feature engineering lewat machine learning. Tapi kemudian permasalahan semakin kompleks. Tidak selalu melakukan feature engineering ini mudah dilakukan. Sebagai contoh, untuk permasalahan misalnya pengenalan wajah, oke, kita bisa melakukan feature engineering lewat misalnya kalau ada wajah, maaf saya gambarnya kurang baik, ini contoh saja misalnya. Nah, seperti ini kita bisa bikin feature engineering-nya, variabel strukturnya misalnya adalah rasio dari panjang mata dengan lebar mata di sini misalnya. Saya namakan variabelnya M misalnya. Lalu rasio dari tinggi hidung dengan lebar hidung. Di sini misalnya saya namakan H. Lalu rasio dari panjang mulut dengan lebar mulut. Saya misalkan di sini adalah mulut L misalnya. Kenapa rasio? Karena foto wajah kan bisa besar, bisa kecil. Nggak masalah, tapi rasionya tetap sama kan. Nah, kayak gitu. Nah, perubahan dari image ini menjadi data terstruktur inilah yang disebut sebagai feature engineering. Tapi tidak selamanya feature engineering seperti ini mudah untuk dilakukan. Karena apa? Feature extraction atau engineering ini pada permasalahan contohnya misalnya sekarang bukan wajah. Sekarang bukan wajah, tapi misalnya sekarang kita punya virus. Lalu kita ingin mengklasifikasi apakah virusnya itu virus corona atau virus SARS atau virus influenza biasa. Nah, masalahnya kan sekarang tidak semudah tadi indikatornya gitu ya. Membentuk variabelnya tidak mudah. Nah, ini dari virus saja. Jadi seperti itu. Jadi tidak selalu mudah kemudian untuk melakukan feature engineering. Jadi contohnya tadi virus agak susah misalnya. Itu hanya salah satu contoh saja. Tentu saja ada lebih banyak contoh lain yang sulit. Nah, kemudian itulah mengapa kemudian timbul deep learning. Itulah mengapa di pembahasan DSBD 01 saya menjelaskan bahwa pentingnya deep learning itu bukan karena sekedar banyak layernya saja, tapi mengapa banyak layer itu muncul. Nah, banyak layer itu muncul karena dia melakukan feature engineering ini secara otomatis. Jadi bagian utama dari deep learning yang membedakan dia dengan neural network nanti di sini jaringan saraf tiruan adalah dia melakukan proses feature engineering-nya atau pembentukan fiturnya dari data tidak terstruktur menjadi data terstrukturnya, dia dilakukan secara otomatis. Cuma bedanya begini. Fitur yang dibentuk oleh deep learning ini tidak bisa kemudian dilempar ke model yang ada di sini, kecuali neural network. Jadi kalau kita membentuk data terstrukturnya, lalu pakai algoritma yang di sini, biasanya hasilnya akan tidak baik. Mengapa demikian? Karena di deep learning nanti ada suatu metode namanya deep learning, itu kemudian melakukan ini secara otomatis yang dioptimalkan hanya untuk model ini. Nah, deep learning sendiri bisa digunakan untuk baik clustering, klasifikasi, data bergantung waktu atau tidak, dan lain sebagainya, termasuk model yang all in one gitu, cukup sakti gitu ya. Ini bisa digunakan di banyak permasalahan. Nah, nanti di deep learning lagi di sini, nah ini ya, seperti yang disampaikan tadi, termasuk reinforcement learning yang sekarang sedang tenar ya, ngetren, yaitu metode di deep learning yang kemudian dia bisa memperbaiki modelnya berdasarkan data baru yang muncul. Jadi dia terus belajar seperti sebagaimana manusia belajar dari kesalahan, seperti itu. Ada banyak, ada seg to seg misalnya untuk menerjemahkan. Seg to seg maksudnya adalah sequence to sequence. Jadi ada sequence of data, kemudian dia rubah menjadi another sequence of data. Contohnya adalah menerjemahkan good morning menjadi selamat pagi, dan seterusnya. Ada banyak aplikasi atau permasalahan baru di deep learning yang sangat menarik, terutama anak muda biasanya kemudian suka sekali dalam mendalami deep learning. Nah, ini adalah peta luasnya dari metode-metode yang ada di data science ya. Secara umum sebenarnya ini yang tentu saja tidak semuanya, masih ada yang lain lagi, tapi ini sudah menggambarkan sebagian besar dari apa yang dipelajari di
data science ya, untuk model dan algoritmanya seperti itu. Nah, kita akan kemudian nanti membahas sedikit nitty-gritty-nya di kesempatan di slide yang berikutnya. Oke, apa yang barusan kita bahas sama-sama dari peta yang sepertinya udah overwhelming tersebut, tapi jangan overwhelming ya, peta ini sebenarnya membantu atau cheat sheet. Bayangkan peta ini di print, taruh di tempat kerja, di depan kita. Gitu. Jadi kalau kita ketemu data, tinggal kita lihat aja format datanya. Mana bergantung mana, ada berapa jumlahnya, oh akhirnya berarti metode ini yang bisa digunakan. Jadi ini tuh kayak misalnya, nah kayak gitu. Jadi paths gitu, paths. Jadi cheat sheet. Kita akhirnya, oh saya kalau datanya kayak gini, pakainya ini, kalau datanya pakainya ini seperti itu. Jadi ini sebenarnya memudahkan. Dan saya perlu sampaikan bahwa seorang data scientist tidak perlu untuk menguasai semuanya. Menguasai semuanya tidak perlu. Tentu saja terlalu banyak yang kemudian harus dipelajari. Tapi ingat T-shape people waktu kita membahas di SBD 02, artinya perusahaan menginginkan setidaknya data scientist tahulah ada model-model ini, lalu apa kelebihan dan kekurangannya. Secara umum saja, tapi tidak detail. Tidak kemudian menguasai sekali setiap ininya. Tapi ingat juga bahwa di DSBD 02 ada namanya long life learner. Jadi seandainya perusahaan membutuhkan suatu metode atau algoritma tertentu, ya tentu saja data scientist-nya kemudian bisa mendalaminya dengan cepat. Gitu, karena sudah memiliki dasar-dasar yang cukup. Nah, peta tadi belum termasuk ini, belum termasuk visualisasi. Gitu. Jadi tadi masih membahas model dan algoritma. Nah, visualisasi sendiri adalah sebuah cabang tertentu lagi di data science. Jadi bahkan seseorang bisa kemudian ahli di visualisasi. Gitu ya. Jadi kalau visualisasi antar 2 variabel atau 3 variabel mungkin masih dasar ya. Tapi ada saat-saat kemudian kita harus memvisualisasikan sesuatu yang tidak umum. Nah, saya sarankan ada sumber yang sangat bagus di sini, datavizcatalog.com. Itu kemudian mengkatalogkan berbagai macam visualisasi dan memberikan keterangan lalu cara mengenerate-nya juga. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Nah, ini juga bisa digunakan untuk visualisasi, menentukan kalau kita ingin misalnya distribusi, visualisasi apa yang kita bisa gunakan, misalnya histogram scatter plot, kalau kita mau membandingkan, misalnya lalu berdasarkan apa, berdasarkan waktu atau tidak, kayak gitu. Nah, ini mirip seperti yang barusan tahu data buat untuk model dan algoritma data science, tapi ini untuk visualisasi. Nah, silahkan saja nanti akses ini dari ini, link ini juga bisa, atau di website tahu data juga diberikan. Kemudian kita bahas sedikit tentang clustering ya, atau tadi unsupervised learning. Unsupervised learning digunakan kalau tidak ada ketergantungan antar variabel gitu ya. Jadi nggak ada Y dan X-nya gitu katanya, sederhananya seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk kemudian mencari pattern, mencari pola di data. Nah, tujuan clustering adalah membentuk pengelompokan sedemikian sehingga antar pengamatan di dalam suatu cluster itu semirip mungkin atau sedekat mungkin, tapi antar cluster, antar kelompok dia sebeda mungkin, sebeda mungkin. Nah, kan begini ya, dekat atau sama itu kan tergantung kita berdasarkan apa. Alat ukurnya apa. Makanya nanti ada berbagai macam rumus jarak. Akhirnya nanti di clustering, gitu ya, di clustering itu apa interpretasinya sangat besar sekali ketergantungannya dengan algoritma apa yang kita gunakan. Dengan bahasa yang formal kita nyebutnya biasanya bias. Bias dari pemilihan algoritma akan sangat menentukan nanti hasil interpretasi clusteringnya seperti apa. Oleh karena itu, makanya saya bilang tadi di awal, clustering adalah termasuk suatu metode di data science yang teorinya mudah, tapi pemakaiannya jauh lebih sulit daripada klasifikasi. Nanti kalau tidak tepat dalam pemilihan biasnya, nanti interpretasi atau pattern yang didapat biasanya tidak bermanfaat. Oke, kita akan bahas tentang clustering di kesempatan nanti ya, kesempatan berikutnya. Nah,
Di unsupervised learning tadi kita juga membahas ada dimensional reduction, dan clustering sendiri ada yang hard, ada yang soft. Apa maksudnya? Hard clustering biasanya dilakukan pada data terstruktur. Sedangkan soft clustering biasanya pada data tidak terstruktur. Soft clustering adalah pengelompokan data sedemikian sehingga suatu entitas atau record itu bisa masuk ke dalam lebih dari satu kelompok. Misal ada berita website, let's say di misalnya berita.com ada suatu website, terus ada berita misalnya Pak Jokowi, misalnya ke Gelora Bung Karno, olahraga ya. Nah ini kan bisa masuk ke berita kelompok olahraga, berita olahraga, sport gitu ya. Tapi bisa juga politik, biasanya kalau zaman sekarang apa-apa dibawa ke politik gitu ya. Nah, ini artinya dia bisa masuk satu record ini, website ini, dia bisa masuk ke lebih dari satu kelompok. Nah, ini disebutnya soft clustering. Jadi, kalau yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya mengelompokkan data gitu ya, di mana satu entitas dia hanya masuk satu kelompok, itu disebutnya hard clustering. Tapi kalau satu data bisa masuk ke beberapa kelompok sekaligus, itu disebutnya soft clustering. Nah, soft clustering ini banyak di soft clustering banyak digunakan biasanya untuk data tidak terstruktur, karena di data tidak terstruktur sangat sulit kita untuk melakukan hard clustering atau nanti juga hard classification sebenarnya. Oke, baik. Nah, itu clusteringnya. Nah, clustering analisis jadi tidak ada ketergantungan antar variabel. Nah, ini yang tadi kita harus hati-hati sekali. Ini ada suatu visualisasi yang sangat bagus untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus sangat berhati-hati dalam memilih metode model atau algoritma di pengelompokan. Di sini ada berbagai macam jenis algoritma clustering. Kita tidak bahas algoritmanya, pokoknya kita catat saja bahwa ini algoritma yang berbeda-beda. Lalu pada setiap barisnya sengaja di-generate berbagai data dengan topologi atau bentuk yang berbeda-beda, lingkaran, bulan sabit, lalu ini disebutnya blobs gitu. Lalu yang ini tidak ada pola. Nah, ketika algoritmanya kita apply ke berbagai macam ini, maka dia akan membentuk pola. Gitu. Jadi yang paling menarik sebenarnya adalah yang baris terakhir, baris terakhir. Walaupun sebenarnya di data aslinya topologinya tidak ada pola, kalau kita misalnya pakai misalnya di sini mini batch k-means, dia membentuk pola di sini polanya seperti ini. Padahal kan sebenarnya tidak ada pengelompokan. Begitu pula kalau kita pakai affinity propagation. Jadi dalam hal ini misalnya sebenarnya min-shift yang lebih tepat. Tapi min-shift tidak tepat untuk yang data seperti ini. Karena dia harusnya kan ini satu kelompok, ini kelompok yang lain. Begitu pula dia juga nggak bisa menangkap bahwa ini sebenarnya ada dua kelompok. Tapi dia bisa menangkap bahwa ini tidak ada pola. Begitu pula selanjutnya, algoritma yang lain juga bagus untuk suatu topologi tertentu, data tertentu, tapi tidak bagus untuk topologi data yang lainnya. Artinya apa? Artinya hati-hati, seorang data scientist kemudian ketika dia memilih suatu algoritma pengelompokan, dia akan kecenderungan sebenarnya yang membentuk pasti akan terbentuk pola gitu ya biasanya. Tapi belum tentu itu adalah pola yang natural di data. Oke, kalau untuk kasus hanya dua variabel, kita bisa memplot atau memvisualisasikan seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa, oh ya, algoritma clusteringnya tepat nggak digunakan pada data tersebut. Tapi ini untuk kasusnya sangat sederhana ya, hanya untuk ilustrasi saja. Di dalam dunia nyata kan variabelnya ada banyak sekali yang biasanya kita tidak bisa visualisasikan dengan mudah. Sehingga kemudian ya kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal tersebut. Untuk perusahaan yang menyimak video saya sarankan data scientist yang senior yang melakukan clustering, jangan yang junior. Kalau yang junior takutnya nanti akan mendapatkan insight yang kurang tepat seperti itu. Nah, berikutnya tadi kita bahas kalau misalnya variabel target atau dependent-nya adalah numerik seperti ini, lalu variabel kategori prediktor atau independennya bisa numerik atau kategorik, kita pakai model namanya regresi. Nah, regresi dalam penjelasan yang paling sederhananya adalah kita buat semacam garis lurus yang kemudian merepresentasikan data ya. Dia mengukur sebenarnya korelasi ya dari data.
Untuk yang contoh ini, kita mencari minimum jarak dari setiap data ke garisnya ini, atau biasanya disebut mean square error gitu ya. Ini disebutnya error gitu, error 1, error 2. Kita ingin minimumkan. Nah, kalau misalnya pola di datanya tidak seperti ini, misalnya pola di datanya seperti ini, nah ini berarti dia tidak linear. Apakah regresi bisa digunakan? Iya, bisa digunakan, tapi variabelnya perlu dilakukan namanya transformasi. Kita akan bahas regresi nonlinear dan lain sebagainya di modul yang selanjutnya. Nah, kemudian tadi juga kita bahas jika variabel dependent atau targetnya adalah non-numerik atau kategorik, sedangkan variabel prediktornya numerik atau kategorik, maka kita memakai model prediksi klasifikasi. Jadi ada model prediksi regresi, ada model prediksi klasifikasi. Nah, model prediksi klasifikasi artinya nanti di data kita punya misalnya di sini kita prediksi cat atau dog, cat, dog. Misalnya dog, lalu di sini cat lagi gitu ya. Nah, ini kan kategorik. Nah, nanti berdasarkan nanti apa gitu ya, kita prediksi dia kucing atau anjing gitu ya. Saya nggak ngomong yang anjay ya, katanya lagi nggak boleh. Oke, itu contoh aja nggak boleh. So anyway, itu adalah klasifikasi ya. Jadi si variabel targetnya adalah kategorik, sedangkan prediktornya di sini bisa kategorik atau numerik. Ada berbagai macam metode yang bisa digunakan. Nah, tidak seperti clustering, pemilihan metode di klasifikasi itu tidak terlalu sensitif. Tidak terlalu sensitif. Apa? Karena nanti kita dengan mudah akan bisa mengukur, mengevaluasi berdasarkan akurasi misalnya. Seberapa tepat model kita memprediksi misalnya suatu gambar itu adalah kucing atau anjing gitu. Itu dan lalu insight yang didapat atau kalau kita interpretasi modelnya itu masih oke, nggak ada masalah biasanya. Paling kalaupun kita misalnya tidak tepat dalam memilih algoritma atau metode, ya paling akurasinya jelek seperti itu. Nah, itu nanti tidak seperti clustering analisis. Jadi sebenarnya untuk masalah prediksi, klasifikasi, itu masih oke dilakukan oleh data analis atau data scientist yang junior. Justru yang clustering yang sepertinya mudah, saya sangat menyarankan yang sudah senior yang melakukan. Nah, tapi di sekitar tahun 2009 hingga 2013 itu cukup tenar suatu metode yang terletak antara keduanya, antara clustering dan klasifikasi. Nah, ada yang disebut sebagai semi-supervised learning. Jadi sebenarnya semi-supervised learning itu ada dua, semi-supervised clustering dan semi-supervised classification. Tapi setelah diteliti oleh para scholars dalam jangka waktu yang lama, semi supervised classification itu tidak dianjurkan. Jadi akhirnya yang dianjurkan untuk tetap dipakai adalah semi supervised clustering. Apa itu semi supervised clustering? Nah, ada sebuah contoh permasalahan yang sangat baik untuk menggambarkan apa itu semi supervised clustering. Jadi dia terletak di antara clustering dan klasifikasi. Gitu ya. Yang menarik adalah contohnya adalah constraint clustering. Constraint clustering ini termasuk salah satu contoh semi supervised clustering. Misalkan ini adalah ATM gitu. ATM, lalu sebuah bank ingin menentukan apakah suatu daerah perlu ATM baru apa enggak gitu. Kalau kita pakai rumus clustering biasa, berdasarkan jarak biasa, misalnya K-means gitu, yang akan menghitung jarak Euclidean, kayak seperti biasa kita menghitung jarak antar vektor, maka dia akan ngitung jaraknya ngelewatin ini, misalnya sungai atau gedung, dia terabas aja gitu. Nah, kayak gini ada sungai, ada penghambat gitu ya, dia ngitung jaraknya hanyalah suatu jarak lurus. Padahal dalam dunia nyata, ketika seseorang di sini ATM-nya rusak mau ke sini, kan dia harus lewat sini. Jadi dia harus melewati rintangan yang ada, entah itu sungai, entah itu gedung, atau jalan satu arah, dan lain sebagainya. Nah, penelitian Situng et al. Ini menarik, kemudian dia membuat sebuah solusi constraint clustering yang akan kemudian mengakomodir kendala-kendala ini. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Ada banyak metode semi-supervised clustering yang lain yang ada di literatur di data science. Contohnya lagi,
penggunaannya bagaimana di dunia nyata. Misalnya, suatu bank atau marketplace meminta data scientist-nya untuk membuat pengelompokan customer yang ada. Tapi kemudian manajer banknya, senior manajernya, kemudian mengatakan bahwa tolong bikin pengelompokannya sedemikian sehingga nih saya tahu nih, nasabah si A sama si B ini harus satu kelompok, tapi jangan satu kelompok sama si C ya. Karena saya tahu si C sama si Z ini harusnya satu kelompok tapi beda sama AB. Jadi ada sebuah supervision di dalam metode clusteringnya. Nah, ini nanti ada berbentuk kayak tadi, yang harus satu kelompok itu disebutnya masking, yang ini sama ini nanti jangan satu kelompok ya, itu disebutnya not link dan seterusnya. Jadi ada banyak metode di data science untuk mengelompokkan clustering seperti itu. Perhatikan bahwa clustering atau pengelompokan ini memang sangat tricky. Tanpa adanya supervision, biasanya jarang didapatkan insight yang baik dari data. Nah, metode ini hadir untuk kemudian menyatukan antara domain knowledge, business understanding, dengan kemudian algoritma atau model di data science, sehingga didapatkan insight yang sesuai dengan pengetahuan yang ada seperti itu. Nah, lalu ada juga namanya model di data science disebutnya association rule atau market basket analysis. Jadi kalau seseorang beli suatu barang, maka dia ada kecenderungan akan beli barang yang lainnya kayak gitu. Gampangnya kalau kalian buka Tokopedia atau buka Lapak, lalu kalian melihat suatu barang, nanti di bawahnya akan ada barang-barang yang direkomendasikan. Nah, cara mengeluarkan barang yang direkomendasikan ini di data science itu pakai metode-metode model recommendation. Yang paling sederhana adalah association rule atau market basket analysis. Jadi itulah mengapa kalau kalian datang ke minimarket sering ditanya tuh, ada kartu anggotanya enggak? Nah, sebenarnya keperluan minimarket menanyakan hal tersebut adalah kemudian supaya mendapatkan data pola belanja. Karena dengan kartu itu kan artinya tahu akhirnya siapa yang belanja gitu ya. Akhirnya mereka tahu pola belanja masyarakat seperti apa. Misalnya kalau beli Indomie akan beli juga saus gitu ya. Saya nyebut mereknya. Beli mie instan. Kemudian beli juga saus sambalnya misalnya. Beli kopi lalu beli gulanya juga. Lalu kadang-kadang kalau kita belanja itu suka aneh ya. Dari suatu lorong misalnya banyak mie instan tiba-tiba ada mainan di situ. Atau ada barang yang kelihatannya out of place gitu. Nah, itu biasanya tidak random mereka melakukan hal itu, tapi mereka menggunakan ini, association rule, atau market basket analysis, bahkan untuk kemudian meletakkan barang-barang di sebuah supermarket agar kemudian bisa optimal. Seseorang belanja, kemudian tidak lupa untuk membeli barang. Kalau beli barang A, maka juga akan membeli barang B dan seterusnya. Nah, metode ini dinamakan market basket analysis atau association rule. Nah, oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ada juga kemudian yang tadi kita sempat singgung sedikit ya, deep learning. Yang deep learning itu bentuknya seperti ini, network gitu ya. Atau kalau bahasa Indonesianya, ini neural network, jaringan saraf tiruan gitu ya. Di setiap node-nya ini nanti ada fungsi matematiknya. Nah, yang membedakan deep learning dengan machine learning, tadi kita sudah bahas sekilas bahwa di deep learning, baik di DSBD 1 ataupun tadi ya, kita sudah bahas bahwa dia merubah data tidak terstrukturnya menjadi data terstrukturnya di sini nanti. Nah, itu untuk kemudian diklasifikasikan, itu secara otomatis. Nah, beda dengan machine learning, harus melakukan fitur extraction dulu, baru diklasifikasikan, oh ini mobil atau bukan mobil, seperti itu. Jadi deep learning intinya adalah penambahan layer di sini untuk melakukan representation learning, merubah data tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Jadi deep learning digunakan ketika biasanya kita mengolah data tidak terstruktur. Tidak harus dengan deep learning, tapi saat ini yang paling tenar, populer, dan termasuk yang paling powerful untuk mengolah data tidak terstruktur adalah deep learning. Kemudian juga yang menarik adalah grafik ini. Nah, deep learning juga terkait dengan big data. Jadi ketika datanya semakin besar gitu ya, performa model deep learning akan semakin terus naik. Sedangkan machine learning yang konvensional dan statistik pada data dengan besaran tertentu, lalu performa modelnya plateau gitu, datar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi
Kemudian deep learning sering kemudian dikaitkan dengan big data. Kenapa? Karena dia kemudian cocok untuk big data. Tapi saya harus berikan peringatan hati-hati. Kita harus hati-hati dengan bagian kiri dari graf ini. Kalau kita lihat bagian kiri dari graf ini, maka yang algoritma yang konvensional berada di atas yang deep learning. Artinya untuk data yang tidak terlalu besar, bukan big data, biasanya machine learning biasa outperform deep learning seperti itu. Jadi lalu di mana letak ininya gitu ya, batasannya. Nah, ini tidak diketahui tentu dengan pasti tentunya gitu. Jadi kita bisa bereksperimen, melakukan studi numerik apakah kita memang butuh deep learning atau cukup machine learning biasa seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa deep learning membutuhkan komputasi yang sangat besar. Jadi membutuhkan resources yang lebih banyak ketimbang machine learning biasa. Oleh karena itu, yakinkan kita memang menggunakan model yang sesuai dengan permasalahan kita. Nah, selain itu masih banyak sebenarnya model-model lain yang belum kita bahas. Ada Bayesian approach gitu ya. Jadi apa yang barusan kita bahas, model-model tadi sebenarnya adalah model frekuentis. Artinya kita memprediksi itu hanya memprediksi di suatu titik saja. Sedangkan Bayesian dia memprediksi dengan suatu probabilitas tertentu. Bayangkan seperti ini misalnya. Kalau atasan kita bertanya misalkan kepada data scientist-nya, tolong prediksi harga saham perusahaan kita esok hari. Maka pendekatan yang tadi sudah kita bahas, gitu ya, yang frekuentis, dia akan menebak misalkan, oh harga sahamnya nanti misalnya 9.500 prediksinya besok. Misalnya. Tapi kalau Bayesian, itu kemudian hasil prediksinya adalah interval. Jadi misalkan harga saham perusahaan kita esok hari itu menurut prediksi antara misalnya 8.900 sampai 950. Sehingga sebenarnya Bayesian lebih ini ya, lebih praktikal untuk dipakai sehari-hari karena lebih enak kita dapatnya interval. Dan juga model Bayesian nanti bisa mengakomodir pengetahuan prior dari si penggunanya. Kalau yang frekuentis kan murni dari data saja, tapi tidak kemudian bisa memasukkan faktor pengetahuan atau latar belakang seseorang gitu. Nah, tapi Bayesian bisa. Tapi Bayesian sampai sekarang, Bayesian sebenarnya model yang sudah cukup lama, tapi sampai sekarang tidak terlalu populer, bukan karena modelnya tidak powerful, tapi karena komputasinya sangat besar sekali. Compare dengan deep learning, tapi agak lebih susah untuk memparalelkannya seperti itu. Lalu ada yang namanya ensemble. Ensemble adalah kalau kita punya beberapa model gitu, lalu beberapa model ini tidak bisa kemudian memprediksi dengan baik semuanya gitu. Nah, kemudian kita bisa satukan model-model ini untuk membuat sebuah model yang lebih baik. Metode ini disebutnya metode ensemble. Lalu beberapa tahun lalu ada model fuzzy, sekarang sudah jarang, semenjak sekitar tahun 2013-an itu sudah memudar, sudah jarang yang menggunakan. Biasanya hanya muncul di sini dan di sana itu pada conference saja, tidak pada jurnal internasional. Industri pun sudah semakin sedikit yang menggunakan, ada namanya fuzzy model, fuzzy logic, jadi dia tidak 0-1 ibaratnya. Jadi tidak kemudian benar dan salah, tapi bisa misalnya 1/4 benar, 3/4 salah, dan seterusnya. Jadi dia tidak diskrit. Ya, itu disebutnya fuzzy model. Dan masih banyak lagi ya. Ada juga model tadi dimensionality reduction. Ini ada banyak sekali metodenya. Ada LDA, ada SPD, lalu ada random indexing, dan lain sebagainya. Itu adalah model-model untuk dimensionality reduction. Untuk apa kita mengurangi dimensi atau variabelnya? Ada banyak. Kalau kita sekedar ingin mengurangi komputasi, kita bisa pakai random indexing. Ini cocok untuk di big data. Kalau kita ingin mendapatkan konsep tersembunyi, kita bisa pakai kayak LDA atau SPD dan seterusnya. Ada juga misalnya dimensional reduction khusus untuk visualisasi, misalnya TSNI. Ada metodenya namanya TSNI, ada metodenya namanya UMAP. Nah, itu khusus dimensional reduction untuk melakukan visualisasi agar data yang memiliki variabel banyak tetap kemudian bisa divisualisasikan. Karena keterbatasannya kan biasanya kita hanya bisa memvisualisasikan di dimensi sampai dimensi 3 saja gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada begitu banyak sekali.
Sebelum saya tutup, saya kembali lagi ke ini ya, ke bagian ini. Ternyata ada banyak sekali model dan algoritma di data science. Ya, dan kita tapi tidak perlu overwhelm dengan banyaknya model dan algoritma yang ada. Jadi kita hanya perlu pengertian peta seperti ini pada permasalahan seperti apa, kemudian kita bisa menggunakan model data science apa. Kalaupun tidak sampai ujung sini, paling nggak kita tahu bahwa dari data yang kita miliki, bahwa kita berarti punya permasalahan misalnya association rule tadi, atau permasalahan clustering, atau permasalahan klasifikasi atau regresi. Itu yang dasar-dasar. Biasanya kalau data analis juga termasuk time series dan spatial model. Nah, ketika jadi data scientist, kemudian diharapkan juga bisa mengolah yang di sebelah kiri ini. Minimal pakai machine learning lewat feature engineering, syukur-syukur lewat deep learning. Tapi deep learning sekarang sudah semakin banyak yang menguasai. Seperti itu tools-nya dan teknologinya juga semakin banyak dan semakin mudah dalam menggunakannya. Jadi inilah kemudian model-model dan algoritma yang ada di data science gitu ya. Jadi ada banyak sekali, tapi ini exciting sekali. Jadi artinya bayangkan aja ini seperti sebuah game gitu ya, yang game seperti game RPG petualangan yang kalian kemudian bisa berpetualang ke cabang mana, tergantung permasalahan atau data yang sedang dihadapi seperti itu. Ternyata ada begitu banyak sekali model dan algoritma yang ada di data science. Tapi berarti kita memiliki banyak potensi untuk membuat berbagai macam solusi di dunia nyata. Dengan data dan model serta algoritma saja belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Kita masih memerlukan tools-tools lain, yaitu hardware dan software. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe ke Tahu Data untuk mengikuti diskusi selanjutnya tentang teknologi yang ada di data science dan big data. Sampai jumpa lagi.